Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya merupakan mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta Ketua Kelas Razak tolong pimpin doa ya, Nak. Semua siap? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hari ini kita akan belajar matematika tentang median data kelompok. Nah, silakan Ibu minta anak-anak Ibu keluarkan buku dan alat tulis yang diperlukan untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, hari ini kita belajar tentang median. Ada yang masih ingat nggak apa itu median? Nilai tengah. Ya, median itu adalah nilai tengah atau tepatnya nilai yang berada di tengah. Untuk apa sih, Bu, kita mencari nilai tengah? Nah, misalnya nih ada data gitu ya. Kenapa kita cari nilai tengahnya? Tujuannya untuk membagi menjadi dua kelompok. Misalnya ada nilai ujian. Kalau Ibu cari nilai tengahnya, otomatis ada dua kelompok. Kelompok pertama nilai ujian yang rendah dan kelompok kedua yang nilai ujiannya tinggi, ya kan? Itu akan membagi dua kelompok sama rata. Nah, misalnya apa, Bu, dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kita mau dapat beasiswa nih, sekolah kita ternyata ada anak-anak terpilih yang akan mendapatkan beasiswa. Jadi kalau beasiswa itu kan biasanya yang pinter, tapi juga pendapatan masih rendah ya, pendapatan orang tuanya. Nah, setelah dipilih, ternyata ini banyak anak-anak yang kemampuan akademisnya bagus, banyak sekali. Sementara kita perlu yang mendapatkan beasiswa itu cuma separuhnya. Jadi kita perlu mencari nilai median dari apa? Dari pendapatan orang tuanya. Jadi setelah didata pendapatan orang tua, maka kita cari nilai mediannya, akan kita temukan beberapa siswa yang pendapatan orang tuanya masih rendah. Nah, itu yang mendapatkan beasiswa dari sekolah. Nah, Ibu mau bagi dua kelompok di dalam kelas ini. Dari nilai ujian kalian, Ibu mau bagi dua kelompok. Jadi Ibu cari nilai mediannya, kemudian kelompok pertama Ibu beri tugas. Tugasnya itu mencari informasi tentang median data kelompok. Kelompok kedua yang nilainya tinggi-tinggi, Ibu beri tugas untuk menjadi tutor sebaya buat teman-temannya yang nilainya masih rendah. Nah, ada nggak anak-anak Ibu yang bisa mencontohkan contoh lainnya tentang penerapan median dalam kehidupan kita? Mengelompokkan siswa berdasarkan tinggi badannya, Bu. Nah, boleh mengelompokkan siswa berdasarkan tinggi badan. Misal kita ingat ya, sebulan yang lalu kita itu ada pemilihan polisi siswa. Jadi pemilihan polisi siswa itu berdasarkan tinggi badan. Dan ada yang tinggi badannya itu sudah tinggi-tinggi gitu ya. Ada nggak contoh yang lainnya? Mengelompokkan siswa untuk mendapat bantuan belajar, Bu. Nah, bisa untuk mendapat bantuan belajar. Jadi misalnya nih, kelas multimedia ternyata dapat bantuan laptop. Nah, yang mendapat bantuan laptop siapa? Mungkin yang bisa juga dilihat dari yang keluarganya, pendapatan orang tuanya masih rendah, atau bisa juga dilihat dari kemampuan akademisnya. Kalau kita mencari nilai tengah, ada nggak yang bisa mendefinisikan yang lain tentang mencari nilai tengah lebih detailnya tentang median? Setelah data diurutkan, data yang tepat berada di tengah adalah median. Jadi, syarat kita mencari median itu kalau datanya sudah diurut. Nah, ini ada Ibu, kasih contoh, ada nilai 20, 20, 30, 30, dan 40. Berapa nilai mediannya? 30. Karena apa? Iya, karena nilai 30 ada di tengah setelah datanya berurut. Ibu harapkan nanti selama pembelajaran, anak-anak Ibu dengan disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab bisa menentukan median data kelompok, kemudian menganalisis median data kelompok, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median data kelompok. Nanti kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir, Ibu akan bagi anak-anak semuanya duduk dalam kelompok masing-masing. Semuanya akan Ibu berikan LKPD, di dalamnya ada masalah. Kita selesaikan masalah itu, kita mencari tahu. Ya, Ibu minta anak-anak Ibu untuk duduk dalam kelompok masing-masing yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi kelompok 1 di sebelah sini ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, Ibu akan bagikan masing-masing kelompok akan dapat 1 bahan ajar dan masing-masing anak-anak Ibu akan dapat 1 LKPD ya. Nah, perhatikan di dalam LKPD itu ada masalah ya kan. Coba Ibu minta dong 1 anak Ibu untuk membacakan masalahnya bersama biar Diketahui tabel
Pendapat orang tua peserta didik di kelas 12 multimedia SMK Negeri 1 Lima Bintang. Pendapat 1.500.000 sampai 1.900.000 4 orang, 2 juta sampai 2.410 orang. Salah seorang donatur ingin memberikan bantuan berupa keperluan sekolah gratis selama 6 bulan kepada peserta didik yang pendapatan orang tuanya rendah. Dapatkah kamu menentukan banyaknya peserta didik yang mendapat bantuan? Nah, di situ ada data apa itu? Iya, pendapatan orang tua peserta didik kelas 12 multimedia SMKN 1 Rimba Melintang. Nah, di situ apa masalahnya? Ada siapa yang mau memberikan? Seorang donatur. Iya, ada seorang donatur. Apa yang mau diberikannya? Bantuan keperluan sekolah gratis selama 6 bulan. ya, selama 6 bulan. Jadi, masalahnya apa yang ditanyakan? Iya, menentukan banyaknya peserta didik yang mendapat bantuan. Jadi kita mau menghitung berapa siswa yang akan mendapatkan bantuan tersebut, ya kan? Perhatikan di LKPD-nya masing-masing. Di situ pada halaman ketiga ada mengorganisasikan, ya kan? Nah, coba di situ anak-anak tuliskan tadi ya, sudah difahami ya. Masalahnya apa yang kita ketahui dan yang dipertanyakan apa. Kemudian nanti anak-anak ibu baca bahan ajar yang sudah ibu kasih. Oke, silahkan difahami bahan ajarnya, diskusikan. Kita cari dulu kelas mediannya. Kelas mediannya adanya di mana tadi? Kelas mediannya ada di seperti ini. Oke. Nah, ini ada di mana dia? Tengok di sini pendapatannya. Posisinya ada di mana? Nah, ini yang ditulis di sini. Kan yang ditanya kelas mediannya, bukan frekuensinya. Dari kelompok mana dulu nih yang bersedia untuk tampilkan yel-yel kelompoknya? 2, 3. Datang di sini dengan penuh semangat, belajar biar bisa. 1, 2, 3. Ayo kita hafalkan perkalian agar memudahkan kita belajar. Dimulai dari 7, 14, 21, 8, 3, 5, 4, 2, 4, 9. Ayo coba hafalkan agar selalu ingat dan juga belajar menjadi mudah. Kelompok mana yang siap untuk presentasi ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang diketahui, seorang donatur memberikan bantuan gratis. Yang ditanya, banyak peserta yang mendapatkan bantuan. Pendapatan 15 sampai 19, banyak siswa 4, frekuensi kumulatif 4, 20 sampai 24. Sama dengan N sama dengan 40 itu banyak siswa yang sudah dijumlahkan. Hasilnya 20. Maka kelas mediannya 25 sampai 29. Di bawah kelas median atau TB sama dengan 24,5, frekuensinya 6, frekuensi kumulatifnya 14, panjang interval kelasnya 5. Median tepi bawah kelas tambah panjang interval 1/2 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Hasilnya 24,5 tambah 5 dalam kurung 1. Nilai tengah dari pendapatan orang tua 25 atau 2.500.000. Banyak peserta didik yang mendapatkan bantuan adalah 14 siswa. Ada yang mau menanggapi nggak kelompok lain? Mungkin ada yang jawabannya berbeda atau ada yang mau bertanya, boleh. Iya, dari kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razak dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kami yang sedikit berbeda dengan kelompok 4. Kalau kami hasilnya 24,5 ditambah 5 itu hasilnya 29,5. Jadi 24,5 tambah 5 berapa jawabannya? 29,5. Berapa siswa totalnya yang mendapatkan bantuan? 4 tambah 10 tambah 6. Dapatnya 20. Yuk, coba. Ada nggak lagi kelompok lain yang mau bertanya? Kalau boleh
Bagaimana cara menghitung frekuensi kumulatif? Caranya dengan menjumlahkan frekuensi kelas tersebut dengan kelas sebelumnya. Iya, 14 tambah 6. Jadi dia frekuensinya ditambah frekuensi kumulatif sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Munadi, saya dari kelompok 3. Bagaimana cara menentukan kelas median? Dengan cara menghitung jumlah frekuensi dibagi 2. Nilai yang diperoleh itulah nilai kelas mediannya. Paham kelompok 3? Paham. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Oke, sekarang Ibu minta duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo silakan. Ya. Kali ini kita akan membuat kesimpulan. Adakah anak-anak Ibu yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Nak. Median adalah nilai tengah, Bu. Iya, median adalah nilai tengah. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya? Median adalah nilai tengah yang telah data disebutkan. Ya, median itu nilai tengah setelah data disebutkan. Ada lagi? Iya, boleh. Median sama dengan di bawah ditambah n per 2 dibagi 5 Ulang. frekuensi kumulatif bagi frekuensi dikali panjang interval kelas. Oke, itu rumus yang kita bawa tadi ya. Ada lagi yang menambahkan tentang median data kelompoknya? Cara mendapatkannya bagaimana tadi? Jadi kalau kita baru mengurutkan, kalau data kelompok ya, setelah kita baru mengurutkan, kita cari, kita bagi 2, kita baru mendapatkan kelasnya ya. Belum nilainya, nilainya tadi pakai cara yang sudah disebutkan, baru kita mendapatkan nilai hasil akhirnya. Nah, coba Ibu mau dong satu orang membacakan pertanyaannya. Ya, silakan Nak. Data ujian desain grafik siswa kelas 12 multimedia sampel 1 5 bintang sebagai berikut. Nilai ujian 51 sampai 60 frekuensi 10 orang, 61 sampai 70 frekuensi 4 orang. Dari data tersebut, siswa akan dibagi menjadi 2 kelompok. Maka tentukanlah berapa siswa yang akan belajar dasar-dasar komputer dan beberapa siswa yang akan belajar analisis pemrograman. Sudah, kita lanjut soal yang kedua. Sebuah perusahaan film animasi menghitung tingkat keberhasilan produksi film selama 1 tahun terakhir. Disajikan pada tabel berikut. Tingkat keberhasilan 51 sampai 60, jumlah film 10. Tingkat keberhasilan 61 sampai 70, jumlah filmnya 9. Perusahaan film tersebut hendak menurunkan separuh dari jumlah film yang memiliki tingkat presentasi. Keberhasilan yang rendah untuk tidak ditayangkan, berapa film yang akan diturunkan tayangkan? Sudah selesai? Oke, Ibu kasih PR ya, pekerjaan untuk dikerjakan di rumah. Buka di buku matematika siswa kelas 12 halaman 63. Kerjakan soal nomor 2 dan nomor 3. Baik, pada pembelajaran selanjutnya kita akan pelajari apa? Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang modus data kelompok. Sebelum kita tutup pelajaran, Ibu minta ketua kelas tolong Razak pimpin doa dulu ya, Nak ya. Semua siap. Ulang-ulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum